1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini berjudul Jangan Melewati Batas. Bagian Alkitab yang kita baca dengan terang benderang memperlihatkan betapa dosa di seluruh dunia sungguh sudah melewati batas. Kalau kita membaca selengkapnya dari pasal 3, Kejadian pasal 3 sampai pasal yang ke-6 ini menunjukkan betapa mengerikannya dosa dan dampaknya. Alkitab menyimpulkannya dengan kalimat demikian di ayatnya yang ke-5. Betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalimat itu diucapkan setelah pelanggaran oleh, dalam tanda kutip ya, anak-anak Allah. Ya, ada beberapa penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dalam ayatnya yang kedua. Mungkin bisa saja keturunan Set, ya, keturunan anaknya Adam yang ketiga ini, yang hidup benar, atau mungkin juga malaikat atau lainnya. Tetapi yang jelas anak-anak Allah dalam tanda kutip itu atau mereka itu melihat mengambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Hal ini kita bisa lihat ya persamaannya dari ketika Hawa sebelum ia memakan buah itu, ia melihat memetik buah itu dan memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Dengan mengambil istri menurut keinginan mata dan hati, anak-anak Allah itu atau mereka itu melewati batas yang sudah Allah tetapkan. Akibatnya mereka menghasilkan keturunan yang gagah perkasa dan ternama, tetapi hidup dalam kejahatan. Ya, begitulah dosa. Sejak kejatuhan manusia, dosa membuat siapa saja, ya, menarik siapa saja untuk melewati batas-batas yang sudah diketahui
tidak boleh dilewati tetapi ditabrak. Allah telah menetapkan batas-batas bagi kita semua manusia untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan dan berhubungan, berelasi dengan Allah. Tetapi godaan dosa membuat manusia seringkali menganggap ringan peringatan-peringatan Allah dan melewati batas-batas tersebut. Dosa telah menarik atau membuat manusia untuk menyimpang dari jalan yang benar. Dalam kebenaran inilah ya, kecenderungan hati manusia yang seringkali membuahkan kejahatan dapat dipahami. Ketika manusia melanggar ketetapan dari Allah, manusia akan merasa terpenjara oleh keinginan itu. Artinya ia akan berada dalam keinginan untuk terus berbuat dosa. Ia tidak mampu lagi melakukan apa yang benar. Sekalipun ia menginginkan yang baik, tetapi ia melakukan sebaliknya. Kita bisa lihat dalam Roma 7 ayat 15 sampai 23 bagaimana dosa itu membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia terkekang, terpenjara, dan melahirkan keinginan-keinginan dan perbuatan dosa yang lebih lagi. Ya, jadi dosa yang konkret ya, contoh saja ya, kesalahan manusia. Sampai hari ini kan jalan di depan pasar Ambarawa itu masih tetap satu arah. Tetapi karena ingin cepat ya, banyak orang yang sudah terbiasa ya, rumahku dekat atau di seberangnya pasar Ambarawa atau dekat pasar Ambarawa. Karena keinginan untuk cepat, akhirnya pengendara sepeda motor itu hanya patuh saat ada polisi saja. Ketika tidak ada polisi ya sama saja jadi dua arah. Begitu banyak orang yang melanggar. Karena ingin cepat, ingin dekat, sudah terbiasa lewat situ. Padahal sudah diatur, sudah dirubah aturannya. Ya itulah sama dengan dosa. Kadang kita itu alah gak apa-apa, kesalahannya segitu aja kok, atau bohongnya segitu aja kok, atau ngambilnya segitu aja kok, atau perbuatan dosanya segitu aja kok. Akhirnya membuat kita seringkali jatuh pada kesalahan yang sama, hanya untuk mempercepat, meringankan, ataupun memperpendek waktu. Akhirnya kita menempuh segala macam cara. Itulah yang namanya keinginan yang terus-menerus dari manusia. Ketika sudah jatuh dalam dosa, sangat mudah untuk mengulanginya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika hari ini kita masih terikat dengan hal tersebut, terpengaruh sedemikian rupa, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita. Dia akan memerdekakan kita. Dia akan membuat kita sepenuhnya terlepas dari belenggu dosa. Kita akan dibuatnya untuk jauh dari dosa. Kita akan dibuatnya untuk jijik ya, alergi terhadap dosa. Kita akan dibuat Kristus untuk cinta dengan kebenaran. Tidak apa-apa ya, misalkan berkendara di depan pasar Ambarawa, muter jauh nggak apa-apa. Yang penting aku melakukan yang benar. Itu akan tetap ada dalam hati kita.
meskipun pendek, lebih dekat, tapi itu kan melanggar, itu akan terus ada dalam hati kita. Nah, itulah yang namanya Tuhan mematahkan belenggu dosa. Tuhan mematahkan kuasa dosa atas kita, sehingga kita tidak lagi menyukai perbuatan dosa. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini membuat kita datang kepada Kristus, melakukan perintahnya, dan selalu hidup dalam kebenaran. Kita akan naikkan syukur kita, naikkan syafaat kita. Silakan Bapak Ibu Saudara menaikkan doa-doa pergumulan saudara secara pribadi. Silakan bersuara ataupun silakan berdoa dalam hati. Saya akan berdoa untuk kita semua, untuk gereja kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Malam hari ini kami kembali Tuhan ingatkan bahwa Engkau datang ke dunia, mati dikuburkan, menebus dosa-dosa kami, bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, sehingga kami dibebaskan dari belenggu dosa. Kami merasa punya keinginan untuk berbuat benar. Kami merasa ketakutan kami berbuat salah, dan ingin terus hidup di dalam Tuhan, ingin terus hidup bersama dengan Tuhan, meskipun jalan yang kami tempuh tidak mudah, jauh, ataupun berliku, penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi ketika itu adalah yang benar menurut firman, kami mau Tuhan, kami mau menempuh, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melewati jalan Tuhan yang seringkali di luar pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkati kami semua yang hadir. Berkati juga jemaat di Rayon 2 dan juga di Rayon 3. Biarlah kami semua bersekutu di dalam Tuhan, bersama-sama untuk mau hidup dalam kebenaran, karena Tuhan sudah berkorban untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terima keselamatan dari Tuhan. Kami bersukacita hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih karunia, karena kasih-Mu yang luar biasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Mbah Mejid, berkati kesehatannya, pergumulan dia pribadi. Saat ini dia dalam kesusahan, saat ini dia dalam pergumulan ataupun rintangan kehidupan. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati kehidupan sehari-hari, Tuhan berkati makanannya, minumannya, istirahatnya, kehidupan dia bertetangga, kehidupan dia bersama keluarganya, saudara. Tuhan, biarlah Tuhan melancarkan, jauhkan dari rintangan. Berkati dia dalam kehidupannya. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, cinta yang dari Tuhan menyertai dia. Berikan dia kedamaian Tuhan, ketentraman hatinya. Biarlah semangat untuk bergereja, bersekutu
tetap ada dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besarnya dan juga seluruh aktivitasnya sehari-hari. Kami berdoa untuk Mbak Yuni bersama Mas Titus, Alfi dan Krisa. Tuhan memberkati mereka dalam hidupnya sehari-hari. Pekerjaan, pelayanan, hidup sebagai suami istri, orang tua dan anak, dalam keluarga besarnya bersama Pak Eko, Pak Yitno dan juga sanak saudaranya. Tuhan memberkati mereka. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari perselisihan yang tidak mampu mereka lewati. Dan jikalau hari ini ada pergumulan-pergumulan yang berat, sakit penyakit, hubungan suami istri, orang tua dan anak, biaya kehidupan, ataupun kehidupan bertetangga sehari-hari, Tuhan kami bawa ke dalam kasih karunia Tuhan. Berikan kelegaan dalam kehidupan Mbak Yuni sekeluarga, hingga Tuhan memberikan jalan terbaik di dalam Tuhan tentunya. Persekutuan yang indah dalam Tuhan tetap hadir dalam keluarganya. Berkati pelayanannya sebagai tata usaha gereja Tiga Rayon. Tuhan perlengkapi, Tuhan berkati, sehingga pelayanannya bagi jemaat dan juga para pelayan Tuhan berlangsung dengan baik. Haleluya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu bersama Bu Pia, bersama Gil, bersama El dalam pelayanan kami di GKI Peniel Ambarawa Tiga Rayon. Kami percaya Tuhan, karena Tuhan kami mampu melakukan pelayanan kami. Karena Tuhan mengirimkan pelayan-pelayan di Tiga Rayon, sehingga kami dibantu untuk melayani. Karena Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami tak pernah henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan dunia di Sidomuncul. Tuhan berkati. Berkati juga perusahaan Sidomuncul. Kami berdoa untuk Gili dalam sekolahnya di Lentera. Biar dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk les musiknya. Tuhan perlengkapi dia kerinduannya menjadi seorang musisi dan pelayan Tuhan. Tuhan berkati dia. Berkati kesehatan. Berkati juga El dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kami mengucap syukur Tuhan dengan keberadaan El dalam keluarga kami, memberikan sukacita, keceriaan, damai sejahtera bagi kami. Berkati pendidikannya hari demi hari dan aktivitasnya, les ilmunya, biar semua itu memberikan kebahagiaan dalam hatinya El, sehingga dia bertumbuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat Tiga Rayon yang sakit Tuhan sembuhkan. Pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan berkati. Sekolah atau pendidikan anak-anak kami Tuhan juga berkati di Tiga Rayon. Setiap jemaat yang berulang tahun biarlah mereka bersukacita dalam Tuhan, bertambah dewasa secara rohani. Berkati juga pelayanan kami, kegiatan-kegiatan tengah minggu. Tuhan berkati persiapan ibadah raya, tuan rumah untuk dalam ibadah-ibadah keluarga. Tuhan berkati para majelis, aktivis, pengurus komisi, keluarga mereka. Tuhan berkati. Biar kami semua melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja se-Ambarawa. Berkati persiapan Paskah di KSAG Ambarawa.
mencukupan dana yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Sinode GKMI, persiapan sidang raya, persiapan pemilihan anggota Sinode yang baru, pengurus Sinode yang baru, penyelesaian tahap akhir kantor Sinode. Tuhan berkati para pelayan PIPKA di pelosok-pelosok, para hamba-hamba Tuhan yang akan berencana pelayanan di gereja-gereja dewasa. Berkati mereka dari daerah mereka masing-masing, tiba di gereja-gereja GKMI dengan selamat, menjadi berkat dan kembali dalam pelayanan mereka dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk penetapan KPU, terpilihnya presiden yang baru. Tuhan perlengkapi dia, perlengkapi mereka. Biarlah masa transisi presiden yang lama ke presiden yang baru berlangsung dengan baik, sehingga ada satu keberlanjutan untuk pembangunan, menghadirkan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk kesembuhan bangsa Indonesia di musim-musim pancaroba ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang kekurangan visi kiranya pemerintah dapat hadir menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat, bertemu keluarga kami dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk doa dan malam pujian kami di Kamis mendatang. Biarlah jemaat yang hadir bisa lebih lagi hadir dengan hati mereka, sukacita mereka penuhkan dengan bangku yang kosong ini biar terisi oleh jemaat rayon 1 yang merindukan pembaruan dalam kehidupan mereka, perubahan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Jin pelayanannya. Mbak Bejin sehat selalu, Mbak Ini sehat selalu. Besok di tempat yang sama ya?